Dinasti politik. Ayo coba pahamin dalam 1 menit. Dinasti politik itu ketika sekeluarga megang jabatan strategis. Dan jabatannya itu didapetin dengan secara mudah. Tapi emangnya ini bahaya? Oke, jadi biar negara ini berjalan dengan teratur, ada 3 lembaga ini. Adanya yang tugasnya ngejalanin aturan, bikin peraturan, dan mastiin semuanya berjalan sesuai dengan peraturan. Ibarat pertandingan bola, ada pemain, pembuat aturan, dan wasit. Kalau 3-tiganya itu satu keluarga, jadi gampang banget buat. Dan sebenarnya di seluruh dunia banyak keluarga yang dianggap dinasti politik, termasuk negara 62. Kayak misalnya keluarga bapak ini yang diduga saling bantu bikin jalan pintas buat berkuasa. Contohnya lewat putusan yang merubah syarat jadi cawapres. Ngebikin si anak sulung bisa jadi cawapres. Gimana? Kalian setuju nggak kalau itu dinasti? Nah, jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan, ini memang dikhawatirkan putusan tersebut akan membuka pintu lebih lebar untuk melanggengkan politik dinasti di Indonesia. Terutama pada saat ini yang terbaru adalah untuk keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun berbicara mengenai politik dinasti, apa sih itu politik dinasti? Dan mengapa terjadi kekhawatiran yang begitu besar? Intinya politik dinasti itu apa sih? Politik dinasti itu upaya agar kekuasaan terutama di jabatan publik ini dijalankan oleh sekelompok orang saja yang mereka ini masih memiliki hubungan keluarga ataupun kekerabatan. Nah, kemudian dampaknya apa memang kalau misalkan terjadi politik dinasti? Kalau ini contohnya saya mau berbicara mengenai dampaknya terlebih dahulu. Jadi dampaknya dikhawatirkan jabatan-jabatan publik itu yang diisi oleh hanya segelintir orang, diisi dengan orang-orang yang ada di situ hanya karena kekerabatan, bukan karena kemampuan. Bayangkan jika misalkan jabatan publik yang penting, contohnya gubernur lah, itu diduduki oleh orang yang tidak berkompetensi. Kemudian karena diisi oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang erat gitu ya. Kemudian karena itulah jadi lemahnya kontrol kekuasaan. Apa dampaknya di lemahnya kontrol kekuasaan ini? Selain konflik kepentingan, cenderung yang namanya juga keluarga, kerabat, mereka cenderung saling menjaga dan juga menutup-nutupi kesalahan mereka. Nah, karena itulah rentan terjadi penyimpangan. Contohnya korupsi karena saling menutupi kesalahan. Dan memang menurut KPK, politik dinasti yang terjadi dan memang sudah terjadi di beberapa daerah menjadi pintu masuk korupsi. Tidak sedikit contoh yang sudah terjadi di Indonesia dan sudah diciduk oleh KPK. Berbicara mengenai contoh, ini adalah contoh politik dinasti di Indonesia yang sudah terjadi. Kita awali dulu dari yang paling terkenal di Banten. Di sini ada Ratu Atut Khosyah yang merupakan pernah menjadi gubernur Banten yang kemudian ditangkap oleh KPK. Ada Tubagus Hairul. Tubagus Hairul ini merupakan adik tiri Wali Kota Serang. Terseret juga kasus korupsi. Airin Rahmi, adik iparnya Atut Khosyah yang menjabat sebagai Wali Kota Tangsel. Suaminya Airin yang adiknya Atut ini juga terseret kasus korupsi. Sudah dipenjara juga. Kemudian kita ke Jambi. Di Jambi ini ada Gubernur Jambi pernah menjabat Zulkifli Nurdin, kemudian menantunya ini jadi Wakil Bupati Muaro Jambi, kemudian anaknya Zumi Zola ini menjadi Gubernur Jambi dan dipenjara juga karena kasus korupsi. Dan terakhir yang bergulir karena MK, ini ada Presiden Joko Widodo, Presiden tentunya. Kita tahu semuanya Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Anak dan juga menantunya mendapatkan jabatan publik. Sebenarnya politik dinasti itu tidak diatur dalam undang-undang. Kenapa tidak diatur dalam undang-undang? Karena dikhawatirkan ini bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang merupakan konstitusi negara yang menyatakan bahwa dipilih menjadi
pejabat publik itu adalah hak setiap orang. Nah, terdapat satu asas yang dapat digunakan di sini. Jika tidak diatur dalam undang-undang, berarti boleh saja untuk dilakukan. Tapi kita sudah lihat tadi dampaknya. Kalau lebih banyak mudorotnya, masa hati nurani ini nggak berbicara?